Ya, saya izin merekam Bu ya. Ya, Eh, silakan. Kemarin kan Ibu kan ada bilang tentang ucapan anak Ibu itu yang eh, ucapannya tuh berbeda dari ucapan pertama kalinya tuh berbeda dari makna asli yang sehari-hari kita ucapkan biasa. Nah, bisa dikonfirmasi Bu, nama sang anak yang melakukan coinage atau eh, tuturan yang pertama kali digunakan. Siapa ya nama sang anaknya tuh? Kalau boleh tahu nama lengkapnya. Gifted Kondo. Oh iya, Gifted Kondo ya. Kira-kira di umur berapa ya Gifted melakukan tuturan tersebut? Itu umur 29 bulan. Oh berarti itu sekitar dua tahun lebih. Oh iya. Terus bisa diceritakan Bu, kronologi Gifted itu pertama kali mengeluarkan kata ame tersebut. Gimana tuh Bu pertama kalinya tuh? Pas sedang apa gitu? Itu pas kami itu kan biasa kalau lagi mau makan. Heeh. Terus kami tuh kan ya berdoa dulu. Nah itu kalau berdoa kan amin. Jadi dia suka ngomong ame. Jadi setiap melihat makanan itu dia suka mengatakan ame. Dan pada saat itu saya kaget setiap ngomong ame. Oh, Ibu kan terus reaksi Ibu itu kan kaget. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu kaget itu? Ya saya ngambilkan sesuatu ke meja makan. Saya lihat kan ini Kak, dia ngomong ame. Jadi setiap lihat makan itu ame. Oh, biarpun dia lihat cemilan Bu, ame. Iya ame. Karena mungkin kalau kita ngomong setiap mau makan tuh berdoa itu jadi dia lapar tuh pasti ngomongnya ame. Oh, jadi ame itu menandakan makanan atau pas lagi lapar juga gitu ya? Iya gitu. Apakah anak ini si Gifted ini masih sering menggunakan kata ame tersebut sampai sekarang? Ya dulu sih waktu umur 2 tahun lebih, sekarang kan sudah 3 tahun. Jadi sudah agak ada perubahan, tapi memang ngomongnya belum terlalu ini, hanya memang kata ame itu ya masih biasa, hanya tidak sering. Oh, tapi dia sudah bisa mengucapkan kata makan gitu ya? Sudah. Oh, sudah nggak ame lagi makan apapun. Ya ngomongnya anak kecil itu ya kadang kan anak-anak tidak sama semua. Terkadang itu anak-anak itu yang mungkin baru setahun lebih atau 2 tahun udah pintar ngomong. Tapi sekarang udah lumayan dibanding kemarin. Kadang mamam gitu loh. Oh, nah sekarang ame bukan Nggak ame lagi. Oh, iya. Pertanyaan yang pertama itu nama sang anak yang menuturkan tuturan piting. Bisa Devi Apriliana, Lalu yang kedua itu di umur berapa Devi? 3 tahun. Bisa diceritakan bagaimana kronologi pertama kali dari Devi menuturkan tuturan piting tersebut? Waktu itu dia pergi bermain dengan temannya, terus pulang. Tahu-tahu dia bilang piting karena temennya sering menggigit sesama temennya. Jadi dia bilang kupiting. Jadi sampai di waktu itu dia mau pergi bermain, kalau ada untuk apa-apa, jadi itu untuk ancaman buat saya, untuk dia, biar dia takut mau nakal. Dia jadi aku bilang piting, tidak mau makan ya, saya bilang piting. Oh, jadi seperti itu. Lalu seperti apa reaksi ibu ketika anak ibu menuturkan perkataan tersebut? Biasa aja, karena kan memang omongan anak-anak itu kan semasih usia 3 tahun itu memang menuturkan sesuatu itu tidak benar, tapi menurut dia arahnya ke arah yang dia berpikirkan, yang arah dia pikirkan. Misalnya tidak bilang piting, maksudnya piting kan dicubit gitu. Lalu apakah sang anak hingga kini masih menuturkan kata tersebut? Ya enggak lah, kan udah umur 14, sudah umur 17 tahun Pak. Untuk nama adiknya siapa? Untuk usianya adiknya berapa? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Berarti dia itu baru-baru aja kan bisa ngomong kayak gitu. Kalau anak sih 2 tahun.
pas 2 tahun gitu, sekitar umur 2 tahun berarti baru sampai. Yang diucapkan itu kayak apa tadi? Telur, bibir, Telur, bibir. mobil, air, motor, apa deh? Embung. Lalu itu kayak mana pas adiknya bisa ngomong kayak gitu tante? Kayak misalnya kayak dia lagi pas ngapain itu? Kenapa ya kalau sendiri gitu nah, cerita-cerita sendiri. Untuk ngomong-ngomong sendiri. Ngomong sendiri atau kalau lihat mobil, bilang lagi air, ngajakin dia lagi apa? Oh berarti kayak gitu. Lalu reaksi tante seperti apa pas Aska ngomong kayak gitu? Pertamanya sih tak tahu. Lama-lama kalau diajak makan, ayo makan telur, bibir. Naik mobil, air. Berarti sampai saat ini kan dia masih pakai tutoran kayak gitu kan? Iya, masih pakai itu. Namanya. Itu aja sih tante pertanyaannya. Siapa nama anaknya? Arjuna Kak Istighfar. Pada usia berapa Naka melakukan tuturan tersebut? Sekitar 20 bulan. Berarti sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Apakah bisa diceritakan bagaimana kronologi Naka pertama kali mengeluarkan kata cerita itu? Pertama itu dia sedang bermain dia itu melihat kumpulan ayam. Dan tiba-tiba ayam itu mengeluarkan kotoran. Dan tiba-tiba spontan dengan menyebutkan namanya cereta karena dia membuangnya kotoran itu di mana-mana, jadi bahasanya itu cereta gitu. Terus bagaimana reaksi ibu ketika Naka menuturkan kata tersebut? Apakah terkejut? Apa yang ibu lakukan ketika ia menuturkan kata cerita itu? Kami sebagai orang tua tersenyum karena bayangkan itu namanya ayam, dia menyebutkan dengan sebutan cereta, dan itu speechless. Dan lambat laun orang tua dari kami membenarkan kata-kata itu tidak usah dipakai lagi karena ayam ya ayam. Berarti kata itu tidak lagi dipakai sampai saat ini. Tidak. Thank you. Thank you. Ya, selamat malam Mbak. Malam. Oh iya Mbak, kemarin kan ada sharing ya mengenai tuturan atau ucapan yang pertama kali Mbak ucapkan waktu masih kecil, yang ucapannya tuh berbeda dari bahasa Indonesia pada umumnya. Bisa dikonfirmasi ulang ya Mbak nama anak yang melakukan coinage atau tuturan pertama kali diucapkan? Itu saya sendiri. Nama saya Yunike Filia Tanhidato. Biasa saya dipanggil Filia. Oh, Mbak Filia ya. Mbak Filia itu di umur berapa melakukan tuturan atau ucapan kata pode tersebut? Dulu kira-kira sekitar umur 4 tahunan gitu. Oh, sekitar 4 tahunan ya Mbak. Bisa diceritakan secara detail kronologi Mbak Filia pertama kali mengeluarkan tuturan pode tersebut, kira-kira mungkin pada saat apa atau sedang apa gitu? Jadi dulu itu saya punya pengasuh, tapi sekarang pengasuhnya udah pindah. Dia menceritakan semuanya itu ke saya. Dia bilang dulu waktu umur saya 4 tahun, saya tuh selalu bilang kata apode. Makanya saya sampai sekarang nama itu lengket. Oh, kata pode itu lengket di Mbak. Iya. Jadi waktu Mbak kecil tuh saking terlalu seringnya ngomong apode, jadi orang-orang atau tetangga mungkin keluarga gitu ya sering julukin pode gitu. Nah Iya. jadi nama panggilannya Mbak pode gitu. Ya dari kecil karena saya selalu bilang itu, jadi itu lengket terus sampai sekarang saya dipanggilnya Kode. Jadi kata pengasuh saya waktu itu saya sedang bermain sama teman saya. Terus waktu itu teman saya pengen minjem mainan dari saya, tapi saya
selalu bilang kode gitu, selalu ngulang-ngulang gitu, kode kayak gitu. Oh, waktu itu disaksikan sama pengasuhnya Mbak Filia Pengasuh ini ya. saya. Terus seperti apa ya kira-kira pengasuhnya Mbak Filia ini pada saat Mbak Filia tuh selalu menuturkan kata kode ke temannya Mbak? Kira-kira apa yang dilakukan sama pengasuhnya? Pembantu saya waktu itu merasa bingung karena setiap kali orang mau minta sesuatu dari saya, mau minjem barang saya itu selalu bilang aku deh kayak gitu. Pembantu saya tuh bingung, kata aku itu apa sih? Dia tanya sama saya, tapi saya tuh diam aja karena saya juga nggak tahu gitu kan. Terus pembantu saya itu mencoba kayak Mengambil. menguji saya kayak menguji. pengen tahu itu tuh apa sih gitu kan. Jadi dia mengetes saya, dia mau minta barang saya, mainan saya, terus saya bilang aku deh. Dia berulang kali melakukan itu, terus saya juga berulang kali bilang apa deh kayak gitu. Nah jadi pembantu saya itu menarik kesimpulan kalau kata AKD itu menurut dia itu sesuatu yang kayak jangan, aku nggak mau gitu. Oh gitu ya, kayak males nggak mau gitu ya Mbak ya. Oh seperti itu. Terus apakah Mbak Filia ini masih sering menggunakan kata kode? Masih? Enggak, kalau untuk sekarang enggak sih. Itu dari kecil aja udah lama sih saya nggak kayak itu. Oh tapi gara-gara saking seringnya dulu. Iya, jadi saking seringnya dulu saya bilang kode kayak gitu. Jadi dari dulu saya dipanggil kode, nama kecil saya dulu kode. Sampai sekarang pun masih lekat gitu kayak gitu. Itu tetangga-tetangga aja ya Mbak? Tetangga, keluarga dekat saya pun tahu. Oh seperti itu ya Mbak. Oh iya, terima kasih ya Mbak atas sharing pengalamannya. Selamat malam. Malam.